Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is His word, His promise. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. Exodus 15, verse 26. God said, I am the God that healeth thee. And in Psalm 107, verse 20, He sent His word and healed our disease. Amen. The Bible says God's word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. He sent His word and healed us. And nobody that is listening to me today would doubt if Jesus walked into your room and touched you. Nobody would doubt you'd be healed. And the same power is in His word.
So we're going to put His word on our lips today and sing it back to Him. You are the God that healeth me. And as we sing, let His healing come. God's word and His name are more powerful than cancer, heart disease, any disease that you can name. And yes, He's more powerful than coronavirus. So Lord, we ask You to come. Touch us with Your word today. Bring Your healing as we put Your word on our lips. Let Your healing come. In Jesus' name. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent Your word and You healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God, yes, that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent Your word. You sent Your word, and You healed my disease. Amin. You are the Lord, my healer. You sent Your word. You sent Your word, and You healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, You are. I ask You to come and touch Your people today. Amin. Be healed in the name of Jesus. Iya. Kita selalu harus beriman, saudara ya, bahwa Tuhanlah penyembuh kita, Tuhanlah yang akan mengangkat, menyembuhkan semua kelemahan tubuh, sakit penyakit kita. Ya, Dialah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Oke, kita akan lanjutkan tadarusan kita, yakni masuk di surat Yakobus atau Jacob, ya, di pasal yang kedua. Ya, entah kenapa dalam terjemahan Inggris menggunakan terjemahan Inggris James gitu, saudara ya. James dan Jacob atau Jakobus kan jauh sekali gitu, saudara ya. Saya waktu awal-awalnya juga bingung gitu ya. Karena ya kan saya kan seperti saudara kebanyakan kita kan berbahasa Indonesia sebagai bahasa ibu ya. Tapi ketika saya belajar teologi, saya tahu bahwa untuk bisa menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan penting gitu ya untuk melihat terjemahan-terjemahan lain. Ya, karena tentu saya menyadari kapasitas saya yang tidak terlalu experience atau fasih gitu ya dalam berbahasa asli, bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani, bahasa Alkitab. Maka menyadari keterbatasan itu saya coba mengcompare ya terjemahan lembaga Alkitab Indonesia ini dengan terjemahan-terjemahan lainnya ya. Dan tentu yang paling sederhana adalah terjemahan Inggris gitu ya. Karena meskipun mungkin kita tidak aktif dalam berbahasa Inggris, tapi kan kita belajarlah bahasa Inggris di bangku sekolah gitu ya. Jadi sedikit banyak kita mestinya paham lah begitu, saudara ya. Dan ketika saya mau melihat terjemahan Inggris dari Yakobus, di otak saya kan Jacob atau apalah gitu ya. Saya cari kok nggak ada, itu long time ago tapi saudara ya. Dan saya baru tahunya kenapa nggak ada. Saya rundut-rundut, ternyata dalam bahasa Inggris James gitu ya. Nah, sejak saat itu saya cukup penasaran kenapa surat Yakobus ini ke dalam terjemahan Inggris diterjemahkan menjadi Jacob gitu ya, bukan James, bukan Jacob gitu ya. Kan bertanya-tanya tentunya ya. Ya ternyata yang saya baca-baca itu ada pengaruh dari King James. Ya, jadi saat King James itu berkuasa, dia memerintahkan untuk menafsirkan atau menerjemahkan Alkitab versinya dia gitu ya. Dia begitu ya, dia cinta Tuhan mungkin ya. Saya nggak tahu secara pribadi ya. Yang penting yang saya tahu dia memerintahkan dengan powernya dia untuk
menerjemahkan Alkitab. Ya. Jadi mungkin ada hati gitu ya kepada Tuhan. Dan mungkin dia karena mencintai Tuhan, dia tahu Yakobus itu adalah saudara Tuhan Yesus ya, saudara tiri Tuhan Yesus, sehingga dia kepengen juga mengimani sebagai saudaranya Tuhan Yesus, sehingga Jacob atau Jacobus ya, itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, terjemahan dia adalah James gitu ya. Karena dia mengimani dia adalah juga saudara Tuhan Yesus. Iman yang keren sih ya. Cuma ya tadi ya, lucunya aja, ini kan nggak ngomongin apa ya, fatal apa tidak ya, lucunya aja hampir semua terjemahan Inggris kemudian juga menerjemahkan Jacobus atau Jacob ini ke dalam bahasa Inggris menjadi James juga gitu saudara ya. Jadi ini menarik ya. Jadi kita sudah belajar di pasal pertama di hari Selasa malam kemarin bahwa Yakobus ini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus Kristus. Dia salah satu dari soko guru gereja. Di dalam Kisah Rasul itu ada beberapa rasul yang sangat kuat ya, pengaruh otoritasnya ya. Petrus, dia merupakan pemimpin dari 12 rasul ya, murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian muncul Paulus. Ini orang hebat ya. Pertobatannya dan pelayanannya itu begitu bombastisnya sehingga wibawa rohaninya juga luar biasa. Selevel lah dengan Petrus. Padahal dia ketika Yesus hidup ya tidak bersama dengan Yesus gitu ya. Tapi karena dia berlari-lari dengan cepat gitu ya. Jadi jalannya dia seolah-olah kalau kita orang awam melihat lebih hebat daripada 12 rasul yang lainnya. Dan muncul ada Apolos kalau kita baca misalnya dalam Korintus ya, di jemaat Korintus kita sudah tadarusan juga surat Korintus, ada muncul nama Apolos gitu ya. Apolos di sini adalah orang yang berasal dari kok saya lupa jadi tiba-tiba Alexandria ya. Alexandria di Mesir ya. Orang Yahudi yang ada di Alexandria, dan Alexandria itu karena kota pelajar, jadi tentu orang Yahudi yang memang pinter-pinter kumpul di situ semuanya. Salah satu yang menonjol secara guru agama adalah Apolos, masih muda saat itu. Kemudian dia bertobat menjadi Kristen, dan dia juga pengaruhnya luar biasa ya, mempengaruhi pelayanan kekristenan di wilayah Asia ya. Sehingga ketika Paulus tinggalkan Asia, Apolos masuk ya. Apolos yang termasuk menjadi guru yang terutama di daerah wilayah Asia itu, karena Paulus kan orangnya kan mobile ya, pindah-pindah begitu. Dan yang berikutnya adalah Yakobus ini ya. Yakobus yang ketika Yesus hidup pun juga tidak terlalu mempercayai Yesus sebagai orang yang gimana gitu, karena biar bagaimanapun dia adalah saudara dari Tuhan Yesus ya. Ya, saya sudah sempat bilang bisa jadi dia adalah anak Yusuf dari pernikahan sebelumnya ya. Karena ada banyak tafsir yang mengatakan Yusuf sudah menikah sebelumnya, dan ketika dia menikahi Maria, dia sudah duda dan sudah cukup usia dan bawa anak-anak ya. Ada juga yang menafsirkan Yakobus ini adalah adik tiri dari Tuhan Yesus. Setelah Maria dan Yusuf menikah, kemudian juga Yesus yang bukan anak Yusuf, bukan dari benih sperma Yusuf, tapi dari Roh Kudus, akhirnya dilahirkan Maria. Kan Maria dan Yusuf berhubungan suami istri gitu ya. Kemudian lahirlah adik-adik dari Tuhan Yesus ini. Salah satunya adalah Yakobus dan Yudas yang kita sudah baca tadarusannya di hari Minggu kemarin. Di hari Senin ya saudara ya, maafkan saya. Jadi yang saya mau katakan di sini bahwa apapun tafsirannya, Yakobus itu faktanya memang adik atau kakak tiri, saudara tiri dari Tuhan Yesus ya. Dan tentu sebagai saudara yang tahu benar siapa kakaknya atau adiknya ini ya, agak sulit kita bisa memahami bahwa akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa gitu ya. Dan mereka tidak bisa terima. Mereka baru bisa terima Yesus abangnya atau adiknya atau saudara tirinya ini ternyata bukan sekedar manusia biasa. Tentu ketika mereka mendengar ya, karena Alkitab katakan saudara-saudara Tuhan Yesus tidak ada di Golgota, tidak ada di bawah kayu salib Tuhan Yesus. Yang ada di situ adalah Maria kan, ibu mereka ya. Tentu Maria menceritakan ketika tahu bahwa Yesus itu mati, disampaikanlah kepada saudara-saudara Tuhan Yesus bahwa kakakmu, adikmu sudah mati gitu ya. Dan mereka tahu kuburnya Yesus di mana, dan mereka juga yang mendapatkan informasi, karena Maria juga termasuk orang yang pertama kali mendapatkan informasi bahwa
Yesus itu bangkit gitu ya. Sehingga mereka juga akhirnya mendengarkan bahwa kubur kakaknya atau saudara tirinya ini kosong. Tapi mereka masih belum percaya. Baru mereka menurut sejarah gereja ya, ketika akhirnya Tuhan Yesus menjumpai mereka satu persatu, mereka mau nggak mau angkat tangan bahwa memang Yesus saudara mereka ini bukan sekedar saudara biasa, manusia biasa, tapi adalah Tuhan. Karena faktanya mereka tahu dia mati, dan faktanya juga mereka melihat dia bangkit kembali. Dan karena itulah mereka akhirnya menjadi orang yang berubah, percaya kepada Yesus. Dan karena mungkin kemiripan muka ya, karena saudara tadi ya, ada genetika yang nggak bisa ditutupi, dan juga mungkin informasi sosial ya, bahwa mereka adalah saudara tiri Tuhan Yesus, itu nggak bisa dipungkiri, membuat mereka yang tadinya nobody menjadi somebody gitu. Sehingga wibawa mereka seolah-olah ya bahkan di atas para rasul. Saya bahkan menggambarkannya itu Yakobus ini lebih dituakan dari Petrus dan juga Paulus, mengingat sidang di Yerusalem di Kisah Rasul 15 yang menyimpulkan ya itu adalah Yakobus, dan memutuskan kalimat akhirnya Yakobus, saudara. Ya, ketika Yakobus memutuskan, maka pandangan Yakobus itu dianggap baik oleh Paulus dan Petrus, dan akhirnya itu dijadikan keputusan konsili, keputusan pertama dari sidang rasul-rasul di Yerusalem ya, tepatnya ada di Kisah Rasul pasal 15. Dan inilah suratnya Yakobus ya. Bagi saya surat yang sangat pendek tapi tajam, dan dengan membaca surat Yakobus kita memahami bagaimana cara pandang orang-orang Kristen gereja mula-mula, khususnya yang berasal dari bangsa Yahudi, khususnya yang punya darah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena biar bagaimanapun mereka itu agak membedakan diri mereka dengan orang Kristen yang berasal dari bangsa kafir atau bangsa yang tak bersunat. Nah, ini kita bisa melihat dari apa namanya surat Yakobus ini. Kalau saudara tanya apakah pandangan itu salah, ya kalau kita sekarang memahaminya ya kurang tepat gitu ya. Salah bisa kita bilang gitu ya. Sebab kan Yesus datang kepada seluruh dunia gitu. Tapi kalau kita mau belajar sejarah benar-benar, bagi saya ya pemahaman Yakobus bahwa orang kalau dari luar Yahudi mau jadi Kristen harus Yahudi dulu, harus disunat dulu, harus ngikutin adat istiadat Yahudi gitu ya, baru dia bisa sah menjadi Kristen. Ya bagi saya ya itu memang bagi saya ya apa ya, perjalanan yang memang harus dilalui, karena kekristenan mau nggak mau orang mau bilang apapun, saudara, itu kan muncul lahir dari Yahudi. So Yahudi dengan Kristen itu adik kakak gitu kalau kita ngomongin analoginya ya. Kristen nggak mungkin bisa ada kalau nggak ada Yahudi, karena Yesus Tuhan kita imani datang menjadi manusia. Allah berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia lewat darah Yahudi ya untuk meneruskan atau menggenapi janji Tuhan kepada nabi-nabi dan nenek moyang mereka sebelumnya. Ya, Yesus orang Yahudi ya. Yesus bahkan tidak pernah mendirikan agama kalau saya memperkatakannya dengan yakin kepada saudara. Karena sebagai manusia Yesus mati pun dikubur dengan cara adat istiadat Yahudi, dan sepanjang dia hidup dan setelah dia bangkit dia tidak pernah gitu ya mengajarkan untuk membuat agama baru atau agama tandingan, tidak pernah itu saudara. Jadi dari sini ini tafsiran saya ya. Saya mengajar orang yang mau dengar saya ya tidak terlalu signifikan lah kita memperributkan soal agama. Kalau bagi saya bahkan agama itu ya ciptaan manusia lah. Ya, karena kalau kita apalagi mempelajari Alkitab dengan sungguh, ya Yesus tidak pernah mendirikan agama, bahkan para rasul pun tidak pernah mendirikan agama yang spesifik gitu ya. Tapi mereka mengajarkan apa yang diajarkan Yesus dan apa yang mereka dengar dari Yesus dengan pemahaman teologi mereka ya. Dan kemudian akhirnya Kristen berkembang, dan baru Kristen itu bagi saya menjadi sebuah agama ketika Romawi Kekaisaran itu menjadikan Kristen sebagai agama negara. Ya, kalau Bapak Ibu boleh belajar sejarah ya itu ditunggangi juga dengan unsur-unsur politik ya, supaya Romawi bisa menguasai semuanya dan semua jajahan Romawi bisa dikontrol gitu ya.
maka semua dijadikan satu, agama satu, ya, ekonomi satu, kekuasaan satu, dan lain sebagainya. Tapi asal muasalnya ya tidak. Jadi bagi saya ketika awal-awal kekristenan itu muncul sentimen keyahudian, ya itu sesuatu yang lumrah, ya. Andai kata misalnya saya nih, andai kata kita berandai-andai ya saudara ya, saya tiba-tiba dipilih Tuhan menjadi seorang utusan Dia gitu ya, atau nabi lah gitu ya. Dan ini diteguhkan oleh banyak tanda yang saya lakukan gitu ya. Dan sehingga saudara banyak mempercayai akhirnya bahwa saya ini nabi. Dan saya orang Jawa, Bapak Ibu saya Jawa. Maka sentimen kejawaannya, meskipun saya berusaha untuk hilangkan, tetap ada gitu. Paling tidak di nama saya saja sudah Suseno gitu ya. Ya saudara taunya pasti. Tapi kan nama saya kan nama apa namanya, akte lahir saya kan Suseno. No, ya Seno itu kan orang Jawa saudara ya. Jadi nggak bisa dipungkiri. Saya nggak bisa berbahasa Jawa halus saudara. Tapi ras saya, darah Jawa. Itu nggak mungkin bisa saya pungkiri. Dalam beberapa pengajaran saya, sentimen atau penekanan unsur kedaerahannya ya kelihatan sekali, ya masih kelihatan. Dan apakah saya salah? Ya tidak dong, ya. Saya akan lebih nyaman menceritakan misalnya ilustrasi yang berlatar belakang Jawa karena itu adalah suku saya, daripada saya menggunakan ilustrasi berlatar belakang suku lain yang tidak saya tahu. Takutnya saya salah. Jadi kalau bayangan saya, kalau saya menceritakan sesuatu tentang suku saya, suku Jawa, andai kata saya salah pun ya saya yang salah, itu suku saya sendiri. Saya tidak ada tendensi untuk dianggap menjelekkan atau merendahkan suku ras lain gitu kan saudara ya. Tapi kalau saya misalnya ngomongin suku Batak, saya ngomongin suku Ambon, saya ngomongin suku Sunda gitu ya, yang notabene saya ya tahu tapi tidak dalam, hanya sekedar tahu aja karena saya bukan orang suku itu kan. Kalau saya salah kan takutnya nanti mama sengaja ya. Orang bisa ngecap, wah sengaja dia ya. Mentang-mentang bukan orang Sunda dia ngomongin begini soal Sunda. Mentang-mentang dia bukan Batak dia ngomong begini soal Batak. Nah, itu kan dalam budaya timur kan harus kita jaga ya. Jadi sentimen-sentimen itu mau nggak mau saudara pasti keluar. Dan Yakobus sebagai orang Yahudi ya menekankan Kristen itu dengan unsur keyahudiannya, bagi saya sangat masuk akal. Apalagi saat itu masih awal kekristenan. Kekristenan belum berkembang, pemahamannya belum dalam, pengalaman dalam dunia pelayanan juga belum panjang, saudara ya. Sehingga ya kalau masih Yahudi sentris, ya biasa saja. Andai kata Yakobus hidup hari ini, nggak mungkin dia mengajarkan dengan tendensi yang seperti itu. Tapi kita ketemu di Alkitab dengan pengajaran Yakobus, Kristen tentang lebih kental keyahudiannya, itu membuat kita akhirnya mengerti bahwa Tuhan memang bicara seperti itu kepada kita, ya. Gitu ya saudara ya. Oke, ini prolognya udah panjang sekali. Ya, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kita akan belajar Yakobus pasal 2. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami siap Bapak, kami siap Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan Alkitab kita buka Yakobus pasal 2. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Oke, ada perikop di situ, jangan memandang muka ya. Lanjut ya, kita coba mengerti kenapa LAI memberikan tema judul perikopnya jangan memandang muka. Pasal 2 ayat 1 bersama saya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ya, di sini menarik nih ya. Yakobus kembali mengajarkan kepada kita bahwa iman itu bukan cuma hanya mempercayai atau mengimani perkataan firman, tapi juga mengamalkannya. Ya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Ya saudara ya. Jadi
Makanya Yakobus menekankan bahwa kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus tidak boleh memandang orang dengan memandang muka. Maksudnya bukan nggak boleh ngelihat muka orang gitu ya, tapi jangan beda-bedain orang. Ya, ini menarik lagi ya. Secara prinsip ya ini kan berarti membuktikan bahwa Yakobus itu sebenarnya tidak ingin membeda-bedakan antara Yahudi atau bukan gitu. Kalau kita membaca kalimat-kalimat pengajarannya ini berarti sebenarnya secara prinsip dia mengajarkan bahkan kepada orang Kristen murid-muridnya yang mengikuti pengajarannya, yakni orang Kristen yang berasal dari Yahudi, dia mengajarkan bahwa kita nggak boleh memandang muka. Artinya pilih-pilih begitu. Ya, kalau orang kaya kita layani dengan bagus, kita kasih kursi terdepan. Kalau orang miskin suruh berdiri aja di belakang. Ya, kita nggak boleh dalam dunia pelayanan dalam segala aspek lah. Ya, kalau bagi saya ya nggak boleh gitu seperti itu. Ya, kita harus memperlakukan manusia ya sama. Sederhana bagi saya karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Di mata Tuhan ketika manusia diciptakan, entah nanti dia jadi orang kaya, jadi orang miskin, di mata Tuhan tuh mereka adalah gambar dan rupanya Tuhan. Jadi ya kita belajar, dan ini jujur aja saudara, saya pun lagi belajar memproses diri gitu ya. Berjalannya waktu, semakin bertambahnya usia, semakin berkurangnya usia saya di dunia ini, semakin saya memahami firman Tuhan, semakin saya berusaha mengerti cara pikirnya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Ya saya belajar pelan-pelan juga untuk melihat semua orang itu sama rata, nggak memandang muka. Ini kalau saya mau jabarkan sedikit ya dari dengan kesaksian pengalaman saya, itu membuat saya sebagai gembala 7 tahun di The Way, saudara. Itu memang susah untuk bisa menyapa semuanya. Dalam artian gini loh, naluri manusia itu kalau ngobrol suka sama orang yang diajak ngobrol itu yang sefrekuensi, nangkep ya. Jadi saya ngobrol, mereka ngerti, mereka ngobrol, saya ngerti, bahasa saya tadi sefrekuensi. Dan ya kebetulan The Way memang Tuhan izinkan belum besar sekali, sehingga ini gara-gara pandemi aja kita punya gereja baru ya, habis itu pandemi, jadi belum konsolidasi ya sudah pandemi, akhirnya semuanya online. Tapi kalau mengundur beberapa tahun lalu ketika kita masih dikasih pinjam ruko sama seorang hamba Tuhan ya, dan kami beribadah di situ ada sekitar 5 tahunan gitu saudara ya, di ruko tersebut ya kan, namanya ruko jemaat yang hadir ya paling banyak 40-50 orang sekali ibadah ya. Dan jujur aja kan mereka itu ya kumpul dengan yang tadi sefrekuensi itu ya. Kalau ada, maafkan saya, orang-orang dari suku Batak, ya itu secara naluri ngumpul dengan sesama orang Batak. Kalau ada yang pekerjaannya soal listrik gitu ya, soal teknik gitu ya, itu otomatis tuh habis ibadah kumpul dengan orang-orang seperti itu. Kalau ada ibu-ibu rumah tangga yang agak sosialita begitu ya, itu pasti kan kumpulnya dengan mereka-mereka juga gitu ya, supaya ngomongnya sefrekuensi, nyambung gitu. Dan sebagai gembala saya memahami ini gitu ya. Waduh, ini pada kumpul-kumpul beberapa kelompok gitu ya. Dan saya sebagai gembala kan harus bersikap adil gitu ya. Kalau saya ngumpul join sama satu kelompok ini, misalnya bicara di situ sekitar 10 menit ya, kalau ada 3-4 kelompok ya saya paling tidak untuk keadilan, karena saya merasa saya adalah pemimpin atau gembala di tempat itu ya, harus juga ngobrol di kelompok-kelompok lain itu ya sekitar 10 menitan juga. Dan itu kan jujur saja kalau secara manusiawi kan saya bilang tadi, kalau kita ketemu sama orang, sama sebuah kelompok, meskipun itu saudara kita dalam iman, meskipun itu jemaat kita, kalau ngomongnya bisa asik satu frekuensi kan memang susah saudara. Kadang-kadang kan kita, meskipun kita mengasihi mereka, tapi kalau ngomongnya nggak sefrekuensi kan agak sulit gitu. Bener ya? Sehingga kita bisa enjoy, bisa menikmati komunikasi itu kan memang itu sangat manusiawi. Jadi akhirnya kalau mau jujur ya saya hanya bisa nyaman di 1-2 kelompok saja. Tapi kan itu nggak adil bagi yang kelompok lain. Nanti disangkanya, duh Pak Seno pilih-pilih nih, mentang-mentang kita orang miskin atau gimana gitu ya. Dan saya tidak mau membuat orang lain tersinggung. Nggak ada niat menyinggung mereka, nggak ada niat melukai mereka, tapi tindakan saya jika seperti itu bisa menjadi batu sandungan buat mereka. Karena saya belajar itu ya, dari pengalaman. Dan akhirnya saya memutuskan, ya udahlah, supaya semuanya fair, ya sudahlah. Paling tidak saya
kalau ada habis ibadah ada 3-4 kelompok manusia lagi kumpul, jemaat yang lagi kumpul, ya saya cuma, halo apa kabar Pak? Aman semuanya? Kerjaan lancar? Ya. Justru saya Tuhan berkati ya. Kelompok yang lainnya begitu, sekedar menyapa, terus saya menarik diri. Ngapain pasti? Ya saya ke belakang, ke pojok, ke atas, ya saya memang akhirnya efek sampingnya ada beberapa orang yang berkata, wih pasti nggak ini ya, nggak ngeblend ya, nggak apa namanya, nggak mau ngobrol-ngobrol sama kita ya. Nah itu pandangan mereka, saudara. Jadi saya selalu berkata, setiap kita ngambil keputusan ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang penting kita ketika ngambil keputusan itu udah kita pikirin dan itu yang terbaik menurut kita. Ya, kalau orang lain tersinggung ya mau gimana? Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Dalam hati saya cuma begini kepada orang yang saya dengar ya akhirnya ngomong gitu, iya pasti kalau habis ibadah nggak kayak kita ngobrol. Saya cuma ngebatin dari hati gini, ya lu kalau ngobrol habis ibadah, lu hanya kumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan lu aja kan. Kan gue lihat gitu ya, habis ibadah ya lo nongkrongnya di situ, di pojokan itu dengan 3-4 orang itu. Lo ngobrol sama yang lainnya nggak? Kalau itu perempuan, lo ngobrol nggak sama bapak-bapak di situ? Kalau bapak-bapak lo ngobrol sama perempuan-perempuan di situ? Kan tidak gitu ya, karena ada ewuh pakewu, sopan santun, aturan-aturan budaya timur dan lain sebagainya. Nah, tapi saya kan kalau gembala harus dong, masa saya ngobrol sama bapak-bapak, ibu-ibunya nggak saya sapa? Ya. Jadi saya memahami pandangan mereka karena mereka tidak ada tanggung jawab secara moral. Habis ibadah itu negur semuanya atau ngobrol sama semuanya. Sedangkan saya kan bukan sekedar jemaat biasa, saya kan gembala yang tindakan saya ya meskipun saya ya terlalu lebay juga kalau dikatakan semua orang lihat saya, tapi kalau saya hanya setiap ibadah hanya kumpul pada satu kelompok aja, dan saya cekakak cikikik bercanda habis-habisan, sedangkan kelompok lainnya tidak kita sapa dan kita perlakukan seperti itu kan bisa melukai mereka. Ya saya harus fair dong. Ya, meskipun saya mungkin cocok dengan 1-2 kelompok jemaat ini kalau ngobrol karena sefrekuensi tadi. Nah, karena meskipun cocok karena saya takut melukai mereka, ya saya sapa mereka semuanya sama. Lalu saya akhirnya menarik diri ya di belakang. Hari ini pun begitu ya. Apalagi pandemi, kita dilarang untuk berjabat tangan, kita menurut protokol kesehatan dilarang untuk berpelukan ya. Ngobrol terlalu dekat, harus jaraknya 1 meter 2 meter ya. Pokoknya saya habis ibadah, itu ritual saya doain mereka ya dari mimbar. Kadang-kadang saya sebut satu persatu karena yang datang gereja juga tidak terlalu banyak dan nama-namanya masih bisa saya hafal gitu ya. Saya habis mendoakan mereka semuanya, ya sudah. Saya sudah melepaskan doa buat mereka, sepanjang minggu diberkati, saya sudah nyapa mereka. Saya menarik diri di pojokan, di kursi saya. Ya. Sampai kapan? Sampai semuanya pergi, baru saya keluar, biasanya begitu. Ya. Jadi, itu belajar ya. Tidak memandang muka itu belajar. Dan saya belajar itu ya dari kehidupan. Saya TK, SD, itu di SD Kristen. Maafkan saya, di zaman saya, saudara. SD Kristen itu hampir 95% orang Chinese semuanya. Ya. Yang 5% ya orang Indonesia, orang pribumi. Saya Jawa dan saya termasuk yang minoritas di TK SD itu ya. Kulit saya agak hitam ya. Dan mereka semuanya kuning, putih, sipit gitu. Sudah saya agak belok ya. Saya saat itu dunia saya ya mereka ya. Saya baru bisa belajar akhirnya harus mengkondisikan diri melihat pertemanan tanpa memandang muka itu ketika saya di SMP. Mau di SMP itu kelas 1 terutama itu problematika batin saya di masa remaja. Waduh Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu pengalamannya sama kayak saya dan hidup di zaman itu ya. TK, SD, atau mungkin Bapak Ibu TK, SD, SMP, SMA-nya baru negeri. Bapak Ibu kan mengalami gejolak gitu ya, pergumulan gitu ya. Saya tiba-tiba di SMP negeri yang satu kelas itu kelas 1-nya ada 8 kelas. Jadi SMP itu satu kelasnya kelas 1-nya ada 8 kelas dan satu kelas itu saya masih ingat banget sekitar 46-48 siswa. So, kalau 48 dikali 8 aja udah berapa orang itu sudah 350-an, 340-an orang. Itu baru kelas 1 aja, Saudara. Ya. Belum kelas 2, belum kelas 3. Jadi di SMP itu kalau dikumpulin semuanya di lapangan 1.000 orang lebih, Saudara. Dan saya melihat ada orang berbeda-beda di situ yang tadinya TK SD hanya Chinese saja kebanyakan, tiba-tiba di situ ada yang pribumi lebih banyak, yang orang Indonesia lebih banyak.
Dan yang bukan dari suku Jawa jauh lebih banyak. Ternyata saya tahu di situ ada orang Nias, ada orang Batak, ada orang Ambon, ada orang Palembang. Saya pikir orang Cina, ternyata orang Palembang. Saya pikir Kristen, ternyata Muslim. Itu apa namanya kan, anak umur 12 tahun mengalami situasi seperti itu kan tidak dijelaskan juga gitu ya. Agak kaget sebenarnya. Dan dari situ saya belajar untuk oke, kalau begitu saya harus paradigmanya tidak boleh melihat orang lagi. Dulu saya terlalu pride dengan sekolah Kristen saya, ya. Teman-teman saya, maafkan saya yang Chinese itu saya selalu, ya itu teman-teman gua, ya. Saya bahkan berusaha untuk mensipit-sipitkan mata saya karena semua teman saya sipit, saya belok sendiri, saudara. Tapi ketika di SMP itu saya menyadari, oh ternyata teman gua bukan cuma Chinese doang, ada yang lain-lainnya. Ada yang Kristen. Dulu semuanya Kristen semuanya. Ada yang Buddha, ada yang Katolik. Mungkin ada juga Islam di SD saya, tapi mereka tidak ada pelajaran agama Islam di SD itu. Karena itu SD Kristen, maka mereka ngikuti aturan sekolah itu, ya kalau ikut agama, ya agama Kristen yang ada di situ. Tiba-tiba di SMP, yang Kristen dikumpulin setiap hari Jumat. Ketika teman-teman yang cowok pada sholat Jumat, Kristen dikumpulin di kelas tertentu, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya ada sekitar mungkin 40-50 orang, sangat minoritas dibanding 1000 orang lebih siswanya, saudara, ya. Kami dikumpulkan di satu ruangan begitu, ada pelajaran agama, ada guru, saya lupa namanya siapa ya, tapi jelas dia punya gelar teologi ya, STH atau MTH begitu, masih muda ya. Dia mengajar kita agama, ya, dan ternyata banyak yang bukan Kristen. Ya, dan itu pembelajaran yang luar biasa ya. Sejak saat itu saya belajar juga untuk memandang orang, tidak memandang muka. Nah, Bapak Ibu, dalam pelayanan seperti itu nggak bisa kita bedain orang kaya, orang miskin, dan lain sebagainya ya. Sebab kita bukan hakim ya. Terlebih kita adalah hamba Tuhan. Kita, bahkan kita di sekolah minggu kita tahu ya, Tuhan menciptakan apa, hitam, kuning, dan putih gitu ya. Maksudnya warna badannya nggak ada hijau kelabu ya. Itu balonku ada 5 ya. Jadi kulit kita kan beda-beda. Tuhan ciptakan semua itu. Tuhan izinkan semua itu ada. Berarti kan Tuhan izinkan adanya perbedaan ya. Makanya jangan memandang muka ya. Saya mengajak kita semua di akhir zaman ini untuk jadi terang bagi semuanya ya. Bukan hanya bagi yang kaya saja, bukan saja bagi yang miskin saja, bukan bagi yang average atau yang tengah-tengah, tapi bagi semuanya. Kita harus bisa masuk ke semuanya. Dan itu pentingnya hikmat. Makanya di Yakobus 1 kemarin diajarkan pentingnya kita meminta kepada hikmat. Dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita hikmat tanpa hitung-hitungan. Saudara ya, lanjut. Kita baca ayat yang ke-5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Ini perkataan bijak Yakobus. Ya, kita kadang-kadang ya gitu ya, sama orang yang di bawah kita tidak terlalu respect. Di bawah gue standarnya. Kalau gue mau maju, gue harus ngobrol sama orang yang lebih kaya, lebih pintar, lebih segala-galanya. Mungkin ada benarnya juga dalam pergaulan. Membangun jejaring mungkin ada benarnya juga. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang lebih pintar, kita akan jadi pintar. Kalau kita bergaul dengan orang yang lebih kaya, maka kita akan termotivasi untuk menjadi semakin bertambah kaya dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang kalau dilihat dari sudut pandang positif, oke saja. Sama sepertinya saudara misalnya tidak tahu tentang bagaimana menafsir Alkitab. Kalau saudara pergaulannya dengan pendeta-pendeta, para pengkhotbah-pengkhotbah, mungkin saudara akhirnya lambat laun mengerti ya Alkitab dengan sendirinya, karena pergaulan dengan pendeta, dengan hamba Tuhan pasti ngobrolnya nggak jauh dari firman Tuhan, kan begitu. Jadi satu sisi positif ya, bagus. Tapi tadi kalau kita ngomongin kaya dan miskin, Yakobus ini saya dapatkan remanya tuh begini. Ya kalau kita lagi baik dengan orang kaya itu, ya kita akan fine-fine saja. Tapi kalau kita akhirnya ada masalah dengan orang kaya itu, maka dalam pengalaman, entah pelayanan, pengalaman hidup juga, atau yang saya lihat di dunia luar sana, bahwa kalau ada orang kaya, kita lukai, orang kaya itu bisa menzolimi kita loh. Ya, bisa dengan mudah dia akan menekan kita, karena dipandang di matanya dia, lu jadi masalah sama gue. Siapa gue? Lu kan nggak tahu gue.
kurang ajar ya, kurang lebih gitu ya. Maka ketika dia tahu bahwa posisi dia lebih kaya, lebih pintar, lebih punya jejaring daripada kita, dia bisa menekan kita dan menzolimi kita. Makanya bahasa Paulus tadi, bukankah orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Orang miskin, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada masalah dengan orang miskin, ya, orang miskin itu akan mikir panjang kalau mau mempermasalahkan masalahnya dengan kita ke jalur hukum gitu loh. Dia pertama nggak punya modal. Emang kalau majuin kasus hukum itu nggak butuh uang, kan begitu? Dia mikir juga, nih yang gue mau ributin orang kaya nih, pengacaranya bisa dia kumpulin 1000 pengacara. Dia punya uang, ya, dia punya kedekatan dengan penguasa. Oh, siapa gue? Mikir panjang pasti, saudara. Jadi orang yang di bawah kita secara apapun tuh kadang-kadang memang ya udah mengampuni kita aja, atau melupakanlah peristiwa yang mungkin melukai hatinya dia dari pertemanannya dengan kita. Jadi maksud saya, Yakobus ini ada benarnya bahwa orang-orang kaya dalam banyak aspek nanti akan bisa menekan kita. Itu makanya saya juga tidak memandang muka yang kaya miskin di gereja. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gue nggak peduli lo kaya, gue nggak peduli lo ngasih persembahan berapa, mengembalikan persepuluhan berapa ke gereja. Sebab kalau saya peduli dengan hal itu, saya terlalu berterima kasih sama saudara misalnya, karena semua itu saya ada utang budi nantinya. Khotbah saya akan, meskipun saudara tidak mengekang lidah saya, tapi saya akan mikir panjang kalau saya sudah punya utang budi itu. Wah, ini orang nih mengembalikan persepuluhan besar sekali buat gereja. Bahkan gereja kalau nggak ada dia bisa mati nih. Maka ketika saya mau khotbah, saya akan mikir panjang. Kalau khotbah itu saya pikir akan bisa nyentil dia. Meskipun kebenaran itu. Nggak niat juga menyentil siapa-siapa. Tapi saya akan ngerem mulut lidah saya ketika saya tahu takut melukai hati orang kaya ini. Kan gitu ya. Tapi saya sih emang sejak pelayanan ya puji Tuhan lah ya. Saya bisa mengatur diri demikian sehingga saya nggak pernah terpengaruh dengan siapa. Orang kaya keluar masuk gereja mah biasa aja bagi saya. Jadi saya juga nggak ada beban apa-apa. Kalau di mimbar saya ingin menelanjangi kelakuan orang-orang yang punya kuasa, punya uang itu, ya saya omong aja. Sebab emang saya tidak berniat menyindir siapa-siapa. Dan saya tidak pernah merasa ada utang budi apa-apa. Kalau mereka memberikan persembahan besar ke gereja, mereka mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan besar ke gereja, itu kan mereka berikan kepada Tuhan lewat gereja. Kan begitu. Kan bukan ke saya pribadi. Ya, persepuluhan itu kan untuk ke rumah Tuhan. Benar nggak, saudara? Ya. Agar di rumah Tuhan ada perbendaharaan, ada makanan. Jadi saya pikir mereka berikan kepada Tuhan kan. Ya. Bagian saya, tanggung jawab saya cuma satu, ya, mengelolanya dengan bijak aja, ya. Bukan untuk sekadar memuaskan daging semata, tapi ya dengan bijak supaya pelayanan semuanya bisa berjalan dengan maksimal dengan persembahan-persembahan yang diterima oleh gereja dari persembahan jemaat, persepuluhan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini ya manage hati, saudara, ya, supaya kita bisa menjadi orang yang tidak memandang muka itu. Pertanyaan saya sama saudara tolong dijawab. Saudara sudah di mana dalam posisi ini? Ya, sudah belum memandang orang tanpa muka tadi. Jadi benar-benar sama ya di mata saudara, di hati saudara, semua orang itu sama ya. Semoga dikerjakan, saudara ya. Semoga itu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari ya. Kita baca lanjutan ayatnya. Ayat 7. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi memang ada perintah yang terutama kan, harus mengasihi sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengasihi sesama manusia ya berarti
aplikasinya adalah mengasihi semuanya tanpa memandang muka, tanpa membeda-bedakan. Itu kan poinnya, ya. Itu kan strong point, saudara. Ya. Sudah di sana belum? Ini hukum terutama loh, ya. Jadi harus dilakukan. Sebab saudara melakukan banyak hukum yang lainnya, tapi kalau satu hukum ini tidak dilakukan, yakni harus mengasihi sesamamu manusia. Karena dalam prakteknya kamu nggak mengasihi sesama manusia. Kamu hanya mengasihi manusia yang lebih baik daripadamu, yang lebih menguntungkan kepadamu, dan lain sebagainya. Tapi tidak mengasihi semua manusia, ya. Sesama manusia aja tidak dikasihi, apalagi musuh gitu. Padahal ada firman Tuhan di tempat lain, kasihilah musuhmu, ya. Seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi apa namanya? Kalau itu tidak dilakukan, maka semua atau banyak hukum yang kita kerjakan akan gugur. Karena kau dianggap melakukan banyak hal tapi tidak melakukan satu hal. Ya, ada orang bijak mengatakan tidak ada itu kurang benar itu atau kurang tepat itu. Ya. Kan seringkali kan kita kalau ditanya orang dalam diskusi, dalam presentasi, atau pertanyaan dosen, atau pertanyaan atasan kita. Bagaimana soal ini, ya. Terus kita jawab kan panjang lebar. Ya, kurang tepat kalau menurut saya. Nah, kalau kurang tepat itu apa? Kurang benar menurut saya. Nah, kalau bagi saya sederhana. Kalau kurang benar ya, salah berarti. Kurang tepat ya berarti, ya melenceng, gitu kan saudara ya. Tapi orang-orang kita, ya mungkin karena orang timur ya, tidak kurang elok gitu kalau langsung mengatakan kamu salah gitu ya. Kamu melenceng. Gue nanya apa, saya nanya apa, kok jawabnya begitu. Tapi kita lebih agak wise dikit tanda kutip. Tapi bagi saya ya konyol gitu ya. Kita berkata ya jawabanmu bagus tapi kurang tepat, kurang benar. Nah kalau kurang tepat, kurang benar ya berarti kan melenceng atau salah, saudara. Ya kayak kita ingat nggak dulu di SD, SMP, SMA ya, matematika gitu ya. Kita udah hitung rumusnya bener nih, ya rumusnya bener. Tapi tiba-tiba di akhir kita agak miss dikit sehingga jawaban kita salah ya. Yang benar itu jawabannya 1/3/4. Tapi kita jawabnya 1/2/4. Mungkin kita entah pas mau nulis 3/4 ngantuk jadi 2/4 gitu ya, terus kita nggak cek lagi gitu ya. Nah, itu apa artinya? Apakah dinilai oleh guru kita? Setahu saya kalau hasilnya salah ya pasti salah, saudara. Ya, karena kan banyak jalan ke Roma. Yang penting ke Roma, jalannya gimana mah terserah aja. Jadi rumus-rumus yang beda-beda yang keren itu kadang-kadang sama guru nggak dilihat. Ukurannya cuma hasil akhir. Kalau hasil akhirnya benar, ya kemungkinan besar jalannya benar gitu kan ya. Kalau hasil akhirnya udah salah ya mau jalannya kayak gimana pasti salah gitu. Jadi dapat nilai jelek gitu ya. Karena apa? Bukan kurang benar, karena salah jawabannya, saudara ya. Ada nggak kita dapat nilai matematika? Ya, kurang tepat jawabannya. Sehingga nilainya tidak 10, ya, tidak 5, tapi 7,5. Karena kurang tepat saya rasa nggak ada gitu ya. Kalau bagi saya kurang tepat ya salah, ya. Kurang benar ya salah gitu, saudara ya. Nah, bagaimana saudara? Ya. Jadi kita harus mengerjakan ini semuanya. Mengasihi sesama manusia, ayat-ayat di atas, jangan memandang muka. Mau pembantu statusnya, mau buruh statusnya, mau gelandangan statusnya, mau orang miskin statusnya, ya dihargai aja saudara. Ya. Dihargai dengan sikap yang baik kepada mereka tentunya. Lanjut ya. Ayat yang ke-12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Jadi apa yang kita tabur di dunia itu kan kita tuai. Kalau kita memandang orang dengan muka, ya Tuhan juga akan memandang nanti dengan muka. Perhatikan kalimatnya. Penghakiman yang tak berbelas kasihan. Maksudnya kalau kita menghakimi orang tanpa belas kasihan, maka akan berlaku juga ya atas kita ya yang memperlakukan orang dengan tidak belas kasihan.
Jadi penghakimannya akan sama menimpa kita jika kita melakukan hal itu kepada orang lain. Maka lakukanlah apa yang kita ingin orang lain lakukan terlebih dahulu kepada orang tersebut. Ya. Jadi kita harus lebih banyak memberi daripada sekedar berharap menerima. Ya. Dan kalau memberi, nggak mungkin rugi. Meskipun kita tidak akan menerima kembali dari orang yang kita beri itu, tapi apa yang kau tabur itu yang kau tuai, dan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kan gitu, saudara. Ya. Jadi di penghujung September ini, di Oktober menjelang ini, ayo kerjakan bagian kita, saudara. Ya. Kerjakan bagian yang kita tahu dari firman Tuhan. Ya. Ini karena akhir bulan aja saya jadi ingat soal misalnya mengembalikan persepuluhan. Saya jarang banget ngomong ini. Ini karena saya ngomong nggak semuanya jemaat The Way, saya agak plong gitu, agak lega gitu. Kalau saya ngomong di gereja, itu pasti intimidasinya kan jemaat harus ngasih persepuluhan ke gereja, dalam hal ini ke gereja The Way yang saya gembalakan. Karena ini kan acara podcast atau acara talk show atau acara di digital ministry yang saudara besar kemungkinan bukan jemaat The Way. Saudara adalah orang Kristen yang punya gereja masing-masing dan kebetulan pernah melihat program The Way ini, program saya, dan akhirnya diberkati dan mengikuti terus-menerus. Tapi kok bukan jemaat The Way kan, gitu ya. Nah, jadi saya ngomong begini agak nyantai gitu, karena nggak ada tekanan batin gitu ya. Nah, di akhir bulan ini, di awal bulan nanti, di Oktober, mengembalikan persepuluhan itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu. Ya. Itu bagian dari firman Tuhan. Kecil memang, ya, dibandingkan yang lainnya. Tapi Alkitab tadi katakan, Yakobus katakan tadi, semua dikerjakan, tapi kalau ini tidak dikerjakan, ya gugur semuanya, saudara. Ya. Maka saya sarankan kembalikan persepuluhanmu ke gereja. Kalau kau sudah punya gereja. Ya. Kalau kau belum punya gereja, ya coba pertimbangkan di mana kau akan bergereja. Jadi, tapi gereja saya udah kaya, Pak. Ya itu bukan urusan saudara, kembalikan aja ke sana. Ya, karena di sanalah tempat kau diberkati kan, bertumbuh, dilayani secara pengembalaan. Ya, kembalikan saudara. Ya, jangan ditahan-tahan. Ya, berikan dengan sukarela, supaya ada makanan dan juga gerejamu bisa melayani lebih lagi. Kalau kau belum ada gereja, berdoa, siapa tahu ke The Way, ya puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau sudah punya gereja, jangan ke The Way. Ya, saudara jahat kalau gitu. Ya. Saudara sudah punya gereja kok kembalikan persepuluhannya ke The Way, itu kan aneh ya. Mestinya ke gereja saudara, gereja di mana kau berjemaat, itu yang paling tepat saudara. Nah kalau belum bergereja, nggak tahu harus kemana mengembalikan persepuluhan, dan kalau kau sudah berdoa ke The Way, ya oke, it's good, bagus. Lebih bagus lagi kalau memang kau mau berjemaat, bertumbuh bersama ya. Tapi kalau kau punya komunitas gereja sendiri, ya di sanalah harus kau kembalikan ya. Ini sekedar mengingatkan tadi ya. Melakukan banyak, tapi satu kecil saja tidak dilakukan, maka yang banyak itu akan gugur. Maka cobalah kerjakan semua ya. Ya, yang kita tahu ya, supaya kita tidak salah dalam hal-hal tadi. Kita lanjutkan ya. Sudah berapa menit ini ya? Kita coba lihat dulu. Wah, udah setengah jam lebih. Oke. Kita coba lihat, kita baca di ayat yang berikutnya. Ayat 14. Perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini bagi saya memang pengajaran Yakobus yang paling kuat ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mati itu artinya apa? Ya tidak hidup. Ya. Apakah orang tidak bisa berbuat mempunyai iman tanpa perbuatan? Oh bisa. Banyak orang kan yang sekarang ini beriman, tapi tidak diikuti dengan perbuatannya. Dalam konteks ulama, dalam konteks pemimpin gereja, hamba Tuhan, pendeta, kan banyak juga saudara. Ya.
yang ngomong di mimbar ABCD, tapi ternyata dalam hidup seharinya nggak ABCD. Saya cukup kenal ada orang yang jadi pendeta, saudara, yang mengajarkan di mimbar mengatakan kita harus jaga kekudusan hidup kita. Harus mengampuni, harus mengasihi. Tapi ternyata dalam hidupnya sehari-hari yang saya tahu dia menceraikan istrinya. Dia punya another woman. Pertama, dia tidak menjaga kekudusan, dan juga dia tidak mengampuni. Karena meskipun andai kata istrinya salah pun kan firman Tuhan katakan harus ampuni. Petrus katakan kepada Yesus, berapa kali guru? 70 kali 7. Ya, harus diampuni. Ya. Tapi dia tidak mengampuni. Ya, mungkin istrinya selingkuh lah, atau kalau hamba Tuhan ini perempuan, suaminya selingkuh lah, dia nggak mengampuni. Dia cerai. Tapi di mimbar ngomongnya, jagalah kekudusan. Ampunilah sesamamu manusia yang bersalah kepadamu. Pakai lagi kalimat tanpa mengampuni mereka, maka dosamu di hadapan Bapa juga tidak akan diampuni. Lah, gimana? Dan banyak orang yang bisa ngomong tapi tidak melakukan. Ya, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, jadi banyak itu. Ini saya ngomong yang di apa namanya, di puncak aja, ya. Di puncak gunung es. Berarti kan ini kan saya ngomongin pendeta aja yang begitu, gimana jemaatnya gitu, saudara. Pasti banyak kan orang Kristen yang sekedar beragama saja, ya. Yang ngomong saya imannya Kristen, saya adalah pengikut Kristus sejati, ya. Tapi kalau dilukai sama orang, langsung dihajar orang itu. Padahal Tuhan yang dia sembah mengatakan kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jadi ada banyak paradoks-paradoks yang kita kerjakan dalam keseharian yang bertentangan sebenarnya dengan iman kita. Makanya kata Yakobus, iman harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, lanjut ayat 18. Tapi mungkin ada seorang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kita harus punya iman, ya. Tapi iman yang kita miliki itu harus nantinya sampai pada menuju kesempurnaan. Bagaimana iman Kristen kita bisa menjadi sempurna nantinya, didapati Tuhan sempurna nantinya, maka yang kita imani sekarang harus kita buahi lewat perbuatan-perbuatan. Ya kan? Yakobus tadi bilang, ya, kalau kamu bilang apa namanya, padamu ada iman, padaku ada perbuatan, ya. Yakobus berkata begini, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus justru ingin mengatakan bahwa aku melakukan perbuatan-perbuatan ini karena imanku. Kamu mengatakan punya iman, tapi tidak kau buahi lewat perbuatan. Ya. Orang tuh yang beriman pasti perbuatannya kelihatan, saudara. Ya. Jadi kalau saudara baru dengar kesaksian di YouTube, di Zoom, di apa namanya, di online gitu ya, dari kesaksian siapapun itu, orang yang jemaat awam bahkan sampai level pendeta sekalipun, kalau kau tidak kenal dia ngomong apa gitu ya, itu baru perkataan iman dia doang, kesaksian imannya dia doang. Tapi apakah realita, apakah benar? Omongan yang disampaikan itu baru kelihatan benar ketika kita bisa menyaksikan dalam kesehariannya bahwa apa yang dilakukannya sehari-hari itu sesuai, selaras, padan dengan apa yang dikatakan dalam mulutnya, yang dinyatakannya sebagai imannya. Abraham dicontohkan Yakobus tadi. Abraham dikatakan orang beriman. Kenapa? Karena dia menyerahkan, mengorbankan Ishak ketika Tuhan minta. Dia beriman. Bapak Ibu ingat nggak ceritanya? Dia dipanggil Tuhan keluar malam-malam.
Kamu lihat ke atas, apa yang kau lihat? Bintang Tuhan. Coba kau hitung bintang-bintang itu. Ya, nggak ada kalimat skenario itu, tapi mungkin begitu. Abraham nggak bisa ngitung bintang lah Tuhan. Aku hitung, tiba-tiba hilang, gelap, muncul lagi. Begitu banyaknya bintang di angkasa. Apalagi kalau Bapak Ibu berada di sebuah daerah di mana langitnya cerah. Tidak ada polusi. Kalau di langit Jakarta, di langit Serpong, lihat bintang itu malam-malam udah sukar banget gitu. Ngelihat 1, 2, 3 bintang aja udah seneng banget. Kenapa? Meskipun nggak mendung, kadang-kadang tertutup oleh asap polusi, saudara. Saya pernah bilang kan di khotbah ya, saya baru menyadari bahwa bintang itu kerennya luar biasa, malam itu kerennya luar biasa, terangnya bulan itu kerennya luar biasa, ketika turun dari Sinai, saudara, ke bawah. Ya, jadi ketika kita turun dari Sinai, ya, jadi kebetulan yang terakhir itu kita naik Sinai itu siang-siang, saudara. Biasanya orang naik Sinai itu kan malam-malam. Jadi malam ya naik, terus turun tuh udah matahari udah terbit gitu ya, jadi agak panas gitu ya. Nah, kalau kita sebaliknya, ya kita naik tuh siang-siang, siang-siang gitu ya, dan turun tuh baru malam gitu ya. Nah, ketika turun baru malam itu, ya kita, nah turun kan udah santai, udah nggak terburu-buru gitu loh. Jadi kalau pas naik itu kan pasti kan ada, ayo gua harus naik, harus semangat, capeknya kerasa gitu. Tapi ketika turun ya udah tinggal ke hotel doang kan, agak santai gitu ya. Jadi sambil turun kita ngeliat jalan ke bawah, terus kadang-kadang kalau ada rombongan yang narik napas gitu ya, senderan di batu gitu ya, kita akhirnya semuanya kumpul gitu. Terus kita ngeliat ke atas itu bintang kelihatan luar biasa. Semuanya jelas karena nggak ada polusi. Ya, dan itu kan di padang gurun ya, di Sinai itu kan di padang gurun ya. Nggak ada nyaris nggak ada rumah penduduk di situ. Nggak ada asap, nggak ada apalah, pokoknya terang benderang, langitnya tuh malam-malam kelihatan semuanya. Dan Abraham mungkin kondisinya seperti itu. Disuruh ngitung bintang susah. Dan kata Tuhan, begitulah nanti jumlah anak cucumu. Sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi pantai. Dan Abraham berkata, aku percaya. Abraham beriman. Nah, ketika dia beriman, tiba-tiba di masa tuanya, ketika istrinya bahkan sudah mandul, istrinya mengandung. Lahirlah Ishak, gitu kan? Di otaknya Abraham apa, saudara? Saya percaya di otaknya Abraham, Ishak akan punya adik-adik lain. Akan ada mujizat lain. Kenapa? Kata Tuhan, begitu banyaknya anak cucu dia, seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Ya. Tapi ternyata di suatu hari Tuhan bilang, korbankanlah anakmu Ishak. Waduh, ya. Dan tindakan Abraham itu luar biasa, extraordinary bagi saya. Ya. Dia bawa si Ishak ini, ya. Terus dia kalau nggak ditahan Tuhan itu ditikam anaknya, dikorbankan sebagai korban persembahan di atas mezbah. Dia tetap beriman bahwa anak cucunya akan tetap sebanyak bintang di langit, meskipun faktanya hari itu anak satu-satunya yang dia miliki harus mati. Itu yang namanya iman disertai dengan perbuatan. Kalau iman doang, Abraham mungkin akan berargumentasi sama Tuhan. Tuhan, lu lupa ya? Lo kan janji sama gue akan kasih anak sebanyak bintang di langit. Ini baru satu, lo minta lagi. Dan kalau Abraham berargumentasi begitu, itu masuk akal nggak? Masuk akal bagi saya. Tapi Abraham tidak lakukan itu. Dia tetap korbankan Ishak karena dia percaya. Ya, meskipun ini anak satu-satunya yang dia sayang harus dikorbankan, Tuhan tetap akan mengenapi janjinya. Anak cucunya akan sebanyak bintang di langit. Nah, bagaimana kita dalam keseharian ya? Kita sudah beriman. Saya percaya semua saudara yang sudah Kristen sudah beriman. Ketika kita di CD, ketika kita dibaptis dari hati dan mulut mengucapkan Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita yang kami yang hidup, kau sudah beriman kepada Dia sebagai Tuhan kan? Tapi apakah dalam pengiringanmu sebagai seorang percaya sampai detik ini, imanmu yang sudah kau ucapkan, kau ikrarkan beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, itu sudah kau sertai lewat perbuatan-perbuatan yang mencerminkan imanmu itu. Nah, ini yang harus dikerjakan dengan mati-matian bagi saya. Karena daging ini lemah. Ya kan? Jadi, jangan jumawa. Jangan merasa sudah. Belum, saudara. Saya saja merasa banyak yang belum saya kerjakan. Meskipun saya merasa juga sudah banyak yang saya kerjakan. Semakin banyak saya kerjakan, semakin saya merasa banyak yang saya sudah kerjakan, saya merasa semakin belum saya mengerjakan apa-apa bagi Tuhan.
Karena ternyata ketika kita selami Tuhan, ya, Tuhan semakin luas. Benar-benar lah, Tuhan itu susah untuk diselami, saudara. Andai kata kita berkata, aku udah mengenal Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan tuh baru segini, ya. Sebab Tuhan tuh nggak mungkin bisa diselami benar-benar, wong Dia maha kok. Jadi jangan bangga gitu, ya, ketika kita sudah merasa mengenal Yesus sebagai Tuhan, mengenal sebagai Allah kita. Ya, pengenalanmu tuh belum seberapa. Dan kalau kau punya motivasi seperti itu, punya paradigma seperti itu, punya pola pikir seperti itu, maka kau akan terus haus kepada Dia. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Nggak pernah puas gitu. Karena meskipun kita sudah kenal Yesus, banyak hal-hal hebat yang kita sudah lakukan dan kita rasakan bersama Dia, Allah yang Immanuel ini. Tapi kayaknya yang kemarin-kemarin hebat itu belum apa-apanya deh dibanding Dia yang benarnya gitu. Jadi haus, pengen lagi. Pengen lagi. Nah, itulah motivasi yang benar mestinya. Ya, saudara ya. Jadi ya sama-sama ya. Kita coba mengerjakan bahwa iman kita harus disertai dengan perbuatan. Iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Itu bahasa yang keren. Saya suka banget dari Yakobus ini. Iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh karena perbuatan-perbuatan itu imanmu menjadi sempurna. Artinya, tanpa perbuatan-perbuatan yang baik itu, imanmu belum sempurna. Ya, supaya sempurna, maka iman harus disertai lewat perbuatan-perbuatan. Jadi motivasi pekerjaan kita harus didasari oleh iman. Ya, bukan dengan motivasi-motivasi yang lain, karena iman. Karena iman saya lihat orang susah, saya akan menolong. Karena iman saya melihat ada orang membutuhkan, saya akan bantu. Karena iman saya, gereja saya membutuhkan, maka saya akan support. Gitu, saudara. Ya, lanjut ya. Ayat yang ke-23-nya. Dengan jalan demikian genaplah nas mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia disembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos dengan jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, kita diajar tadi di Yakobus pasal 2, dua contoh yang sudah saya bahas tadi Abraham. Karena imannya memang disertai perbuatan seperti itu, Alkitab katakan bahwa dia kemudian disebut sebagai sahabat Allah. Bapak Ibu, sahabat Allah. Sahabat. Seseorang di mana kita bisa mempercayai segala sesuatu. Sahabat mungkin secara realita tidak bisa berhubungan setiap saat dengan kita, benar ya? Mungkin kita sudah tidak lagi dekat dengan dia karena jarak, karena pekerjaan, karena keluarga dan lain sebagainya. Tapi seorang sahabat itu pasti akan tahu peka aja, ya. Dan pasti seorang sahabat kalau kita butuh, kita hubungi dia langsung bilang, "WhatsApp bro, ada apa bro?" Tanpa mikir panjang lagi. Karena sudah saling kenal, sudah saling tahu, saling mempercayai. Abraham adalah sahabat Allah. Dan ingat, di Alkitab kita orang hebat banyak. Nabi banyak, hakim-hakim banyak, rasul banyak, raja-raja yang diurapi banyak, orang yang kudus banyak, rasul-rasul banyak. Tapi yang spesifik disebutkan sebagai sahabat Allah hanya Abraham. Dan di ayat-ayat lain, ada satu lagi kelompok manusia yang disebut sahabat Allah adalah kita. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Kalau kita percaya dan percaya kita kepada Tuhan disertai dengan iman kita kita juga adalah sahabat-sahabat Allah. Dan karena kita sahabatnya Allah, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang tidak dipercayakannya kepada yang lainnya. Kita punya 10 teman, dari 10 itu hanya satu sahabat kita. Maka sebagai sahabatnya, ya, kita akan mempercayakan masalah kita atau kesenangan kita atau apapun isi hati kita hanya kepada satu, meskipun kita berteman dengan yang 9 lainnya, kan? Lebih trust kepada yang satu ini, kan begitu, ya. Jadi ya, imajinasi saya kalau Tuhan nanti mau berperkara di akhir zaman,
Dia sudah bilang waktunya udah nih, sekarang ini waktunya. Kita sahabatnya. Kita kan dikasih tanda, disampaikan rencananya itu. Meskipun mungkin tidak detil. Karena Tuhan Yesus sudah berkata kan, hanya Bapa yang tahu, aku sendiri nggak tahu. Tapi dia pasti memberikan kepekaan kepada kita. Sehingga meskipun kita tidak tahu tanggalnya kapan, jamnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan. Tapi kita mendekati masanya Tuhan itu atau waktunya Tuhan itu, kita semakin tajam, semakin peka, dan akhirnya berjaga-jaga, berwaspada, dan mempersiapkan diri dengan sungguh. Ya, jadi demikianlah malam hari ini ya, kita belajar dari Yakobus pasal 2. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kau beriman kepada Kristus, kau beriman kepada Yesus, maka sertailah iman percayamu kepada Kristus Yesus itu dengan perbuatan-perbuatan. Maka Paulus katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, mestinya kita bawa ke situ. Kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka perbuatan-perbuatan yang menyertai iman kita akan lebih mudah kita lakukan. Karena kita melakukan apapun yang memang seperti untuk Tuhan. Ya, jadi kalau udah dapat holistiknya ya, atau kebenaran utuhnya, kita akan ngerti kenapa ayat ini ngomong begini, kenapa ayat itu ngomong begini. Ternyata saling kait-mengkait, dan kita menemukan benang merahnya, atau bahasa yang lebih kerennya tuh inti pengajarannya. Ya. Ya, semoga malam ini memberkati semuanya. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Di hari Rabu ini saya bicara soal Yakobus pasal yang kedua. Surat yang bagi saya keren ya, menandakan Rasul Yakobus memang orang yang benar-benar diurapi, di-anointing, dipilih oleh Tuhan ya. Lepas dia adalah saudara dari Tuhan Yesus, tapi tulisannya itu menunjukkan kewibawaan dan juga kebijaksanaan dia, dan penuh Roh Kudusnya dia ya. Sehingga apa yang tidak disentuh oleh Paulus, tidak disentuh oleh Petrus, disentuh oleh Yakobus, sehingga pemahaman iman Kristen kita benar. Sehingga apa yang hanya samar-samar disampaikan oleh Paulus, oleh Petrus, oleh Yakobus, terang beneran. Iman tanpa perbuatan mati. Mateng nggak tuh? Jadi jangan cuma sekedar bangga bahwa kita sudah beriman Kristen. Pertanyaannya, adakah imanmu itu membuahkan perbuatan? Adakah perbuatan-perbuatan keseharianmu itu yang timbul karena imanmu kepada Tuhan? Gitu ya saudara ya. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar dari Yakobus pasal yang kedua, dengan menekankan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bahwa iman itu penting, tapi iman yang tidak disertai perbuatan tidak akan membuat iman kami kepadamu itu sempurna. Maka tolong kami Roh Kudus, agar iman yang sudah kami miliki kepadamu ini, itu bisa termanifestasi lewat perbuatan keseharian kami. Sehingga di waktunya Tuhan nanti, di matanya Tuhan, iman kami sempurna. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih buat sapaannya di live chat. Silakan loh ya kalau mau tulis di kolom komentar. Saudara mau mau tanya apapun, silakan ya, nanti bisa sampai kepada saya dan pasti akan saya jawab. Sampai ketemu Kamis malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.
Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.